Asar di rumah gua aja. Tunggu nih ntar. Pak Ustadz sebentar ya, ini saya pindahin dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf ini tadi berisik Pak Ustadz. Berisik ibu-ibu. Ya, Bikin wacana. Makanya saya kasih kesempatan berisik dulu. Biar tambah pinter ya Pak Ustadz. Ya. Ini kalau saya langsung masuk itu sungkan. Gitu. Ya. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin Nabiyya Rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung buka contekan. Oh iya benar. Segera sebelum pertanyaan dimulai. Yeah. Karena kalau ini tetap harus dijaga ya. Kalau tidak dijaga nanti ini mubazir nanti. Apa namanya, kita belajar sia-sia. Untuk memahami isim fi'il harf itu kan susah dulu. Nah, Iya benar Ustaz. Kalau sudah paham jangan sampai lepas. Makanya harus sering latihan. Nah, terutama ini kebetulan juga paling menjadi fondasi. Kalau ininya kurang kuat, nanti kesananya juga bermasalah untuk kedepannya. Iya. Oke, baik. Sekarang walillahi 'alan nasi. Nomor 1 wawu. Wawunya ini apa? Wa apa ini? Dan Harf. harf. Kemudian yang li, apa itu? Li. Harf. Harf. Nah, kemudian kalau Allah. Allah. Isim. Kemudian ala nomor 4. Harf. Oke, kemudian nomor 5 an-nasi. Isim. Alif lam. Ada alif lam juga, ada ala juga ya, dua-duanya mendukung. Yang keenam hijju. Fi'il nih. Ya ada yang ngumpet nih Ustaz ya. Jangan dulu berprasangka ada yang ngumpet. Coba lihat dulu. Ada tanwinnya apa? Ada. Coba spion kirinya gimana? Oh iya spion kiri kanan. Al-Baiti. Ya. Isim. Isim berarti ada alif lamnya gitu. Al-Baiti. Ya, kalau al-baitinya isim, hijjunya nomor 6-nya. Fi'il. Sekarang gini, kenapa al-baiti jatuh? Jatuh dia. Oh, mudhof. Karena disandari oleh hijju. Berarti hijju itu nyandar nggak? Kalau nyandar berarti yang bisa nyandar itu cuma apa? Isim. Hanya isim. Itu nanti tanda isim yang keempat, yaitu mudhof. Bisa disandarkan kepada isim berikutnya dengan ciri nanti yang disandari itu jatuh, al-baiti. Nah, ini al-baiti jadi tanda isim yang keenam, ya. Hijju ini isim nomor 6. Tanda isimnya adalah karena dia ini mudhof. Bisa digabungkan kepada al-baiti, kepada isim sesudahnya.
Taunya dari mana bahwa hiju ini bersandar atau mudhaf? Taunya bahwa al-baitinya ini sebagai kata yang disandari itu jatuh. Jatuhnya ke bawah. Oke. Itu bisa dibuka lagi di tanda isim yang keempat dulu ya. Kemudian yang berikutnya, al-baitinya sendiri pasti? Isim. Pasti. Isim. Kemudian nomor 8. Apa nomor 8? Harf. Ini harf. Ini Bukan. ini apa sih? Man ya kan? Min. Man. Man, Kalau bukan min man ya. bukan min. Kalau man apa? Man tuh yang, orang yang. Yang. Orang Orang yang. Aha, berarti Oh, berarti isim ya. Isim. isim. Isim ya berarti people. Pasti. Kalau min harf, kalau man isim. Oh, Hurufnya sama, cuma dibalik aja. iya, 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 iya. Min sama Oke. man. Oke, sekarang nomor 9. Bacanya apa ini? Bacanya Istato'a. Satu. Oke. Fi'il atau isim kayak begini nih. Fi'il 1, 2, kali ya? 3, 4. Fi'il. 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 Fi'il Bukan, 6 saya huruf. mudori. Fi'il apa? Fi'il mudhari Mudhari. 6 huruf. Madi. Fi'il mudhari Mudhari. itu enggak ada i, adanya a. Fi'il madi 6 Fi'il huruf. madi Ini fi'il madi 6 huruf. 6 huruf. Ya, madi yang 6. Oh iya, mudari itu apa sih Pak? Wagam, Ya, 45. ya. Anita. Ada Iya, ya, Anita. ada Ya, non, ya. atau hamzah, tapi hamzahnya nggak pernah i. Ya. Kalau fi'il mudhari itu pilihannya kalau nggak a atau u. Oke. Sekarang nomor 10, ila. Nah, Harf. kepada Betul. harf ya. Kemudian hi. Nomor 11. Isim. Isim. Kenapa isim? Penyandang. Ganti. Kata ganti. Kemudian nomor 12, sabilan. Sabilan. Sabila. Isim. Isim. Apa? Cirinya apa? Ada tanwin. Oke, kemudian 13. Harf. Wa. Oke, harf. Kemudian man lagi nih. Harf. Harf. Tadi bukan. Isim. 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 Orang Isim. yang. Ya. Kalau yang harf itu min. Min ya. Kemudian 15, kafaro. Kafaro. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Mudori. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu harus ada anita. Oh iya. iya. Jadi Madi. Fi'il madi. apalagi Madi. 3 huruf kan? Nggak ada Iya. apa-apa. di 3 sini. huruf. Oh iya. Oke. Kemudian nomor 16. Maka. Harf. Harf. Pasti harf. Harf. Kemudian inna, sesungguhnya. Harf. Kemudian Allah. Isim. 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 Ghaniyun. Ghaniyun. Isim. Isim. Isim ya. Kemudian an. Harf. Harf. Bahwa. Harf jar. Kemudian al-alamin. Isim. Isim. Oke. Isim. Nggak Alif apa-apa. lam. Alif lam ya, ada alif lamnya. Sekarang bikin tasniyah sama jamak. Akifun. Akifun. Kalau 2? Ini rofa. Akif. Aki. Fani. Aki. Kalau kasroh? Akifin. Akif. Akifin. Maini. Akifaini. Faini. Ini. Akifaini. Faini. Akifaini. Kemudian akifan kalau terakhirnya fathah. Akifini. Faini sama. Faini. Sama ini ya, kasroh sama fathah ini dua-duanya sama. Oke, sekarang jamak. Karena dia mudzakkar, maka jamaknya jamak mudzakkar. Rumusnya una atau ina. Sekarang kalau akifun berarti jamaknya berbunyi Akifuna. akifuna. Kalau akifin menjadi Akifina. oke. Kalau akifan menjadi Akifina. Sekarang yang bagian yang kedua ini mu'annas. Bikin 2 dulu. Kalau mu'annas, kalau makna 2 tidak ada perbedaan antara mudzakkar mu'annas. Sama. Hafizatun tasniyahnya
Hafidul. Hafidutuni. Oh, kok tuh nih? Ini nggak berubah ya? Sama kayak ini nih. Nggak berubah Kalau ya? doma pakai alif sama nun. Ayo, jadi Hafidul. Toni. taknya diikutkan, taknya ikut. Taknya ikut. Ya, dibuka. Hafidotani. Nah, Ya. hafidhotani. Tani. Jangan dibuang nih taknya. Kemudian kalau kasroh hafidhotin jadi bunyinya Hafidotani. Taini. hafidhotaini. Ya. Sekarang kalau fathah hafidhotan. Hafidotaini. Hafidotani. Teman. Sekarang ini karena mu'annas, maka bikin jamaknya ya jamak mu'annas. Caranya tinggal tambahkan alif sebelum tak, kemudian taknya dibuka. Jadi hafidhatun jamaknya Hafidotun. hafidhatun. Kalau hafidhatin jamaknya Hafidotin. oke, kalau Ya, pintar. hafidhatan menjadi Hafidotin. oke. Jadi ini harus terus latihan ini kayaknya biar apa ya? Biar di luar kepala maksudnya nggak mikir gitu loh. Kepala Ya, terhilang lagi Ustaz. Iya, Mesti di di luar dalam kepala. Iya, maksudnya nggak butuh contekan kertas lagi. Nggak Iya. perlu mikir. Oke, sekarang Wah ini, kita contekan, bikin. keluarkan. Oke, keluarkan kebetan. Yes. Oh, ini wajib nih Ustaz. Wajib. Sekarang ini yang pertama ini polanya pola keempat. Empat. Empat. Fa'ala. Kalau fa'ila, kalau empat itu Rofa. Roisa. Roisa. Empat ya. Roisa. Roisa. Terus mudhari'nya apa? Ya, palu. Asyu. Yar'ashu. Ya. Oke, sekarang bikin fi'il amarnya gimana? Amr, fi'il amr. Dibuat dari mudhari'. Ya, lihat mudhari'nya. A-nya tetap. Tetap mudhari', bukan ikut madhi ya, ikut mudhari'. Baik, sekarang ini yang kedua pola 1. Nomor 1. Satoma. Kemudian mudhari'nya 1. Yastumu. Ayo, amarnya perintah. Istum. Nah, kalau doma ikut doma depannya. Ustum. Jadi hanya doma saja yang ikut. Yang lain semuanya i. Ya. Oke, sekarang 4 lagi. 4 lagi yang di atas sama. Bunyinya. Taida. Oke, berikutnya mudhari'nya. Yas'adu. Oke. Amarnya. Is'ad. Berikutnya nomor 1. Hamaso. Oke, mudhari'nya. Yahmusu. Yahmusu ya. Amarnya. Depannya itu ha. Mus. Ya, hurufnya aja kebolak-balik. Lihat contekan soalnya. Iya, lihat contekan benar. Iya, jadi ini kesana kemari gitu pandangannya, kesana kemari. Oke, sekarang ini pola 4. Ayo 4. Lihat yang atas aja lah, baris 1 tuh. Taiba. Terus mudhari'nya. Yad'abu. Abu.
Iya. Yatabu. Jangan Ya'abu. jangan yatalu. Yatalu itu lamnya ikut tolak. Yata'abu. Kemudian amarnya apa? Ab. It'ad. Ut. Ut. It'ab. It'ab. It'ad. It'ad. Ut. Oh, pakai U. It'ab. 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 Itu Mas pola 3 huruf. Fiil ya, semuanya fiil. Semuanya fiil. Kemudian sekarang yang lebih dari 3. Buka lagi cepat. Contean, contean. Contean. Sudah ketemu belum? Sudah Satu, ketemu? Udah. dua, tiga, Udah. empat, lima. Sekarang yang pertama ini berapa huruf dulu? 5. Lima. Cari yang persis. In afa'ala. In fa'ala. In fa'ala. Oke. Kalau begitu bacanya In Insyar. Insyara. Insyaraha. ro. insyaraha. Kira-kira mudhari'nya gimana? Ya. 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 Yan. Yang Yansariha. Yansyarihu. 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 Jadi pokoknya sebelum terakhir itu kasroh ya. Sebelum terakhir itu kasroh, kecuali yang berawalan tak. Nanti ada berawalan tak. 1, 2, ada 3 tuh yang berawalan tak. Itu nggak boleh kasroh, nggak boleh ke bawah. Baik, sekarang amarnya dulu. Insyarih. Sarih. Insyarih. Kita jago deh. Sekarang huruf aslinya apa saja? Shin roha. Ya. Tak roha. Ro. Yang pertama apa? Shin. Shin. Shin roha. Oh, Oke. shin. Sekarang ini berapa huruf dulu dan bacanya? 5. 5 ya. 5. Cari yang sama. Cari yang sama. Kemudian bacanya apa? Yang sama apa di situ? Taf. Tafa'ala kan? Tafa'ala. Tafa'ala. Berarti bacanya? Tado. Tado'a. Tado'afa. Tada'afa. Tado'afa. Kalau awalannya tak nggak boleh ke bawah itu, tengahnya nggak boleh ke bawah. Sebelum terakhir nggak Tinggal boleh. tambahin ya. Jadi mudhari'nya Ya tado afa. Ya tado. Iya. kalau mudhari' terakhirnya dhamma. Afu. Ya tado afu. Ya tado afu. Afu. Terus amarnya langsung disukun aja langsung. Tado. Tado. Tado af. Tado af. Ya. Kalau yang awalannya tak itu paling gampang, tinggal dimatikan aja. Nggak ada perubahan apapun, kecuali terakhir dimatikan. Nah, itu yang berawalan tak. Baik, sekarang huruf aslinya apa saja ini? Du'afa. Do'afa. Afa. Terus, Do'in fa. lagi, sekarang mirip nih, sama nih. Berapa huruf dan bunyinya apa? 4. 4 huruf. 5. 5 ya. 5 ya. 5. Sama Ta, ini. mim, 5. alif, Ta, mim, alif, ro. Oke, bacanya? Amarodo. Rodo. Sama rodo. Mudhari'nya? Ya sama. Ya. Ya. Yata. Marido. Ya tamiro. Yata marod. Yata marodu. Yata marod. Nah, jadi jangan kasroh karena berawalan tak ya. Madinya Oh, tak dua-dua ya. Jadi harus di atas. Baik, sekarang amarnya langsung sama ini. Tamarod. Tamarodu. Tamarod. Mati langsung. Sekarang huruf aslinya apa saja? 1? Mim. Mim roda. Mim ro. Oke. Sekarang ini berapa huruf? 6. 6. Bacanya? Istaqob. Bentar. Istaqobala. Di situ contohnya apa? Yang sama apa? Contohnya? Istaqobala. Habis tak kan mati. Habis tak mati. Istafala berarti Ista'al. harus mati. Kalau mati. Kemudian fi'il mudhari'nya.
Yastakbulu. Engkau bu. Yastakbalu. Yastaqbilu. Harus kasroh sebelum akhir. Yastaqbilu. Balu. Yastaqbilu. Ya, Oh, bilu. kasroh. Oke. Jadi yang tetap fathah itu kalau awalnya tak. Tak, ya. Kalau bukan tak, dia kembali kasroh. Ke bawah. Oke. Yastaqbilu. Sekarang fi'il amarnya. Istakbil. Bil. Istakbal. Bil. Istakbil. Iya, karena tidak berawalan tak, jadi harus ke bawah. Iya. Itu berawalan tak itu harus ditayangin terus ya. Jadi kemudian ini huruf aslinya apa saja? Qobala. La. Lam. Oh, ini kalau ada begini nih, ini kan ada taknya nih kan? Iya. Tapi nggak ada alifnya kan? Berarti tengahnya tasdid. Ada tasdidnya. Nah, jadi bacanya apa ini? Taqabbal. Berapa huruf itu? Berapa huruf termasuk? 5. 5. Baik. Awalannya tak lagi. Fi'il mudhari'nya. Ya. Taqabbalu. Yataqabbalu. Terus fi'il amarnya. Taqabbal. Baik. Kata dasarnya apa saja huruf aslinya? Lam. Sama ini ya. Sama. Kata dasarnya sama, bedanya di pola. Artinya sama nggak ya Ustaz? Mirip tapi nggak selalu sama. Taqabbal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbala itu artinya menerima. Menerima. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima. Kalau istaqbala, ya, istaqbala itu menghadap. Mustaqbilal kiblati berarti menghadap kepada kiblat. Menghadap itu lawan katanya memunggungi. Membelakangi. Ya, lawan katanya membelakangi. Itu istaqbala. Jadi kata dasar itu sama, tapi polanya beda, maknanya bisa bergeser. Istaqbilal kiblatain. Jadi paling tidak itu ya bagaimana cara mengetahuinya itu maknanya beda ya, harus buka kamus. Harus buka kamus. Yang penting modal utama itu kita tahu kata dasarnya dan kita mengenali polanya. Ya, mengenali pola dan tahu kata dasarnya. Masalah makna itu bisa buka kamus nggak apa-apa. Karena belajar bahasa itu memang harus buka kamus. Karena bahasa asing. Tapi masalahnya adalah harus tahu cara apa yang mau dicari itu apa. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari tahu apa yang harus dicari, itu kan harus tahu polanya dulu. Pola yang dipakai itu katakan istaqbala. Oh, ini pola 6 huruf. Kalau hamzah di depan, sinnya sama taknya tambahan, berarti yang kita cari qaf, ba, lam. Gitu kan? Kemudian taqabbala, oh ini 5, tambahannya pasti 2. Tambahannya tak sama tasydid itu berarti kata dasarnya qaf, ba, lam. Kok sama? Coba kita cari di kamus. Yang ditunjukkan kamus apa? Kalau istaqbala maknanya begini, kalau taqabbala maknanya begini. Ini kalau taknya dihilangkan, bacanya apa? Qabbala. Berarti polanya berapa huruf? 4. Artinya apa coba? Kiblat. Bukan. Kalau qabbala nggak pakai tak, yang 4 huruf nggak pakai tak nih, itu artinya mencium. Anak wipul. Ya, jadi macam-macam maknanya. Kemudian kalau 3 huruf, qabila yaqbalu, kalau yang 3 huruf artinya menerima. Makanya ada istilah ijab qabul. Saya menerima. Jadi, Ijab qabul, saya menerima nikahnya. Iya, jadi kata dasar yang sama itu maknanya bisa bermacam-macam dengan perbedaan pola itu. Kadang ada yang dipola-polakan yang lain, kadang sama, kadang berbeda, macam-macam.
Ustaz. tergantung penggunaan mereka. Orang-orang Arab ya. Jadi kalau Ustaz tanya qabla, dulu dong Ustaz. ya silakan. Kalau beli kamus ini yang paling bagus apa sih? Cetakan mana sih Ustaz? Kamus bahasa Oh. Arab. Yang kayak gini, Aduh, tebel banget. Nggak ada yang online ya, Pak Ustadz ya. ada bisa kali. Jadi Kamus Arab. search, masukin terus keluar. Mana Al-Munawir. Al-Munawir. Mhm. Oh, Arab iya. Indonesia terlengkap. Oke. Bentar Ustaz, sebentar Ustaz. Ya. Foto. Oh, Pengarangnya di- siapa Pak Ustadz? Al-Munawir. Pokoknya ini nggak ada yang lain. Oh, Namanya hanya Amun. ya satu-satunya. Pokoknya kalau Kayaknya kemarin Eh. aku udah ada fotonya deh. Tapi kalau iya, pakai di Google yang- Translate juga bisa, tapi keluarnya susah ya Ustaz ya. ya nanti tulisannya kecil-kecil. Ini nih. Kelihatan nggak? Oh iya, kecil banget. Nah, Iya. Nggak kecil banget sih. Nih. ini insya Allah untuk saat ini di Indonesia lumayan lengkap. Biasanya andalannya ini kalau di sekarang saat ini ya. Yang Hmm. yang sampulnya Udah kirim biru, fotonya. yang sampulnya biru ya. Oh, Ya, ini sampulnya abu-abu nih. jangan sampulnya yang merah. Merah. Kalau yang Oh. merah itu Indonesia Arab. Kalau ini Arab Oh, ini Arab Indonesia Oh. Oh, oke. ya. Jadi kalau yang Arab Indonesia, yang kita yang beli yang ini aja, yang biru. Yang Arab Indonesia. Kalau yang ini yang merah ini Indonesia Arab. Kalau kita mau ngomong pakai yang ini. Mau ke apa conversation ya. Oh iya iya. Pakai yang ini yang Indonesia Arab. Kita cari Sebenarnya- Arabnya. Kalau ini cari Ini- artinya. Ini Ustadz kalau di Google Translate sih bisa ya Ustadz ya kayak gini ya. Tapi Ya, tapi kadang nyusunnya ngawur juga. iya ngawur. Kadang-kadang Kadang nggak sesuai dengan nih yang dimau gitu. Karena oh kan bulu. Oh bulu. oke. Oh bulu. Kok buluk? Kau bulu. Ya, jadi ngetiknya juga kalau kita geser dikit ya maknanya berubah kalau di Google Translate. Iya. Kalau mau tasdid ya harus kasih tasdid. Jangan nggak dikasih, nanti maknanya berubah. Nah, masalahnya ngetik tasdid sudah bisa belum nemuin tasdid di keyboard handphone? Iya benar Belum juga. Ustadz, nggak tahu Nah. gimana caranya. Ya itu masalahnya. Bingung. Jadi kan mesin Google itu kan sesuai dengan apa yang kita ketik. Kan? Kalau Iya. ngetiknya salah ya salah pula itu terjemahannya. Pastilah. Kurang tasdid, kurang alif itu sudah beda. Ya. Oke. Jadi harus tahu dulu kita ngetiknya pakai apa virtual keyboardnya itu. Ya. Bagaimana mengeluarkan tasdid, bagaimana mengeluarkan alif dan lain-lain. Oke, baik. Nah, ini jadi semua latihan fi'il ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Isim ya. Isim yang bermakna subjek. Subjek dan objek. Kemarin sulati muazid, sulati Sulasi mujarad. apa? Sulasi murajarat. Mujarrod, bukan sulati mula, mujarot. bukan mulajarot, mujarrod. Mujarad. Khalaqa itu ya. Khalaqa Mujarad jadi yang murni makhluk, tanpa jadi tambahan. khaliqun. Ya, jadi kemarin itu baru mujarrod saja ya, yang 3 huruf saja. Iya Ustadz, yang muazid belum. Yang masih belum. Oke. Kita Siapa itu lagi bangun rumah? Tetangga. Khalaq. Nah, kita sedikit ulang yang kemarin dulu ya. Ya. Oke. Masih ingat kemarin untuk yang 3 huruf? Yang 3 huruf itu kalau jadi fiil kita sudah selesai ya. Tadi kita latihan itu fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Kita sudah sering latihan dan itu nanti terus latihan terus.
Karena apa namanya? Sampai kita itu lengket di sini, nggak usah mikir. Pokoknya selama masih terus pokoknya. Tapi Pokoknya, sekarang kan zamannya open book, Pak Ustadz. ya open book. Iya, Zamannya kan? open book. Ya, Anak-anak kalau nggak ada yang ngafalin kayak kita dulu, nggak ada. nggak ada, iya. Nah, sekarang itu yang penting sering dibuka, insya Allah nanti lama-lama terbiasa. Insya Allah. Jadi nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Pokoknya istiqomah latihan aja dulu, latihan aja, membiasakan diri. Seperti tadi fiil tadi itu, ya lupa nggak apa-apa, biasa itu. Tapi kan daripada lupanya kan banyak ingatnya. Iya. Kalau kita mau banding-bandingkan, nggak mungkin kita nggak lupa. Kita tuh manusia kok, bukan malaikat. Tapi kalau dibanding-bandingkan, lupanya tuh sedikit, prosentasenya sedikit daripada yang ingatnya banyak. Nah, fiil sudah, fiil madhi sudah, mudhari sudah, amar sudah, baik yang 3 huruf maupun yang sudah lebih dari 3 huruf, dan itu selalu nanti akan kita latih terus sampai encer pokoknya. Nah, kemudian ini kita naik lagi, tambah lagi untuk sekarang bahas isim. Gitu. Ternyata dari kata dasar itu, dari kata dasar yang kita latihan tadinya cuma fiil semua, itu bisa dijadikan sebuah isim, kata benda. Nah, kata benda ada yang kata benda yang bermakna pelaku, ada yang kata benda yang bermakna objek. Ya, seperti apa dulu? Kata kerja membaca itu bisa dijadikan kata benda pelakunya, yaitu pembaca. Bisa juga dijadikan kata kerja objek yang dibaca atau bacaan. Ya, jadi kata benda, tapi kata benda objek. Jadi untuk yang 3 huruf, polanya itu 3 huruf ini yang garis-garis ini seperti kemarin. Nah, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Untuk subjek, huruf pertamanya pakai alif, panjang, kemudian huruf keduanya kasroh, ke bawah. Nah, habis dinaikin atas, dijatuhin. Wah. Nah, gitu. Habis diangkat, dijatuhin. Habis fathah, panjang, kemudian ke bawah. Jatuhin dilingkerin. Nah, untuk yang terakhir itu nggak usah diingat. Karena isim itu sudah menjadi hal yang wajar kalau dia pakai tanwin. Jadi ini nggak usah diingat-ingat. Anggap saja otomatis gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat ini aja. Huruf pertamanya panjang, huruf keduanya kasroh. Nah, selesai itu ya. Kemudian untuk objek. Untuk objek, itu ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Yang kita ingat-ingat huruf pertama, sebelumnya dikasih ma. Kemudian huruf pertamanya mati. Ma, terus mati. Kemudian huruf tengah, huruf yang kedua, itu dikasih dhammah panjang pakai wawu, ditambah wawu. Udah itu aja. Yang terakhir, tanwin itu sudah biasa. Dan nanti pada akhirnya juga bebas, bisa un, an, in, bisa aja. Yang penting huruf pertamanya kita tambahkan sebelumnya ma, mim, fathah. Kemudian huruf yang pertamanya harus dimatikan. Kemudian huruf keduanya didomahkan, dipanjangkan pakai wawu. Dhammah dan panjang pakai wawu. Nah, coba sekali lagi sekilas agak cepat sekarang. Khalaqa, pelakunya apa? Kan sudah ada contekannya kan? Sudah saya kirim kan? Nah, coba jangan lihat contekan. Lihat di sini. Baru buka. Iya. Coba apa ini? Kalau ini dia jadikan seperti ini. Pelaku gimana? Itu contekannya di atasnya tuh. Ya ini contekannya. Jalikun. Kholikun. Kholikun ya. Kalau ini cipta berarti pencipta kholikun. Kalau yang diciptakan. Makhluk. Ada ma-nya ya, ada ma. Makhluk. Terus ini tolong. Bentar Pak, ke atas lagi Pak. Mbak Ambi kayaknya belum dapat tuh. Pakai mim ada tuh. ma-nya, ada ma-nya ya. Ada ma. Makhluk, iya. Makhluk. Sekarang ini menolong, orang yang menolong, penolong. Nih, Nasoro. Nasirun.
Nasirun. Ya. Nasirun. 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 Kalau yang ditolong, Ada ma-nya ya berarti ya. ya. Man. Mansur. 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 Mansurun. Oke, Mansur. Mansur. Terus, ini menulis kaf, ta, ba. Ayo, ini penulis. Ka. Bawah ya. Katiban. Bun. Katibun. Nggak apa-apa, bantin pun boleh. Katibun. Di Yang atas penting depan tengahnya. Yang penting. Bun. Oke, sekarang yang tertulis. Aduh, mak ya. Maktub. Mak. Maktub. Maktubun. Tubun. Ya. Terus, ain lam mim, mengetahui, orang yang mengetahui. Alim. Alimun. Alimun. Ya. Alimun. 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 Ya, Beda jadi- artinya ya Ustadz ya. Jadi, Oh, iya, jadi panjang pendeknya harus presisi ya kalau Ya. bahasa. Kalau pendek jadi pedih artinya ya Ustadz. Ya, sekarang orang sesuatu yang diketahui. Ilmu. Maklum. Maklumun. Maklumat. Maklumun. Ma'lumun yang diketahui. Oke, sekarang hak mim dal yang memuji. Ma, mahidun. Haknya dulu. Hamidun. 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 Kalau yang dipuji, yang terpuji, yang dipuji. Ya udah pakai mak lagi ya Pak Ustadz. Mahmud. Nah, ya. Mahmudun. 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 Mahmuda. Terus, shin kafro syukur, orang yang bersyukur. Syakirun. Syakirun. Oke, Syakirun. kalau yang disyukuri. Pakai mak lagi. Masyurun. Mashkur. Masykur. Mashkurun. Terus, doroba mukul. Kalau orang yang mukul, Do. Doribun. Bun. ribun. Nggak apa-apa, ban juga nggak apa-apa. Doribun. Terus, yang dipukul. Mat. Madorib. Madurubun. Bun. Habis ma itu mati. Oh iya iya. Maghrubun. Ah, Maghrubun. maghrubun. Nah, itu semua tadi adalah pola dari yang 3 huruf. Ya kan? Pola yang dari 3 huruf. Nah, bagaimana pola yang lebih dari 3 huruf itu ada sendiri. Ya, yang pola lebih dari 3 huruf itu lebih mudah. Masa. Oh iya, coba Contohnya Pak buktikan. Ustadz. Itu rumusnya. Bu. Masa. Dan PHP nih, PHP. Oh Nggak ini percaya. iya Nggak percaya. rumusnya. Iya. Nggak percaya, coba buktikan. Iya. Nah, Ini yang 5 huruf ya? yang 4, 5, 6 boleh semuanya. Yang penting lebih dari 3. Ini belum Mazid. dikasih ya Pak bahannya. Sulasi mazid atau muazid. Gimana? Ini belum dikasih kan? Belum, Fotokopiannya belum. Iya. Belum dikasih contekan. Asik. Jadi nggak Pokoknya belajar format buat belajar. Coba. Iya. Ini mengingatnya lebih mudah apa lebih susah? Itu. Perbedaan antara subjek sama objek. Oh iya. yang huruf 2 tersebut terakhir. Iya. Saya bilang bukan kayak kecap nomor 1. Kasro, Satu ya kasro Iya. fathah. patah Iya. sama kasro. Kasro. Iya, jadi saya bilang tadi kan lebih mudah kan? Masa? Iya, buktikan coba. Iya. Jadi jadi gini, subjek sama objek itu, tapi justru ini harus lebih teliti. Karena sedikit kita lengah itu kita keliru maknanya. Karena Masya Allah. depannya sama, mu. Iya. Bedanya itu 1 huruf sebelum terakhir. Kasro. Kalau untuk subjek Subjek itu kasroh. subjek kasroh, kalau objek itu fathah. Patah. Ya. Terus untuk yang huruf kedua, huruf pertama ya, ini bebas. Ya kalau ketemunya mati ya mati, ketemunya hidup ya hidup. Tidak dipatok seperti tadi harus mati, enggak. Sekarang bebas. Jadi ketemunya apa? Dari fi'il madhi ya kalau ini ya, ngelihatnya dari fi'il madhi. Kalau pada fi'il madhinya huruf pertamanya hidup ya hidup. Kalau mati ya mati.
Ya. Oh ya, satu lagi catatannya. Kalau nanti fi'il madinya ada awalannya hamzah, atau hamzah ya, Mhm. nanti dibuang dulu sebelum dikasih mu, harus dibuang. Oh, jadi nggak kamu, nggak mua gitu ya? Ya, betul. Bukan mu'a, Nggak bukan mua. mu'i. Ah, Ya, mu'a atau mu'i enggak. Jadi oke. A atau I-nya harus dibuang, baru dikasih mu. Nah, Ini buat oke. yang 5 huruf ya, Pak? 4, 5, 6. Oke. Yang penting lebih dari 3 itu pakainya ini. Semuanya. Tanpa kecuali. Nah, coba kita buktikan. Ini al-lama ini. Agak kecil ya. Al-lama. Ya kan? Berapa huruf? Halaman 4. 4. Coba subjeknya. Bikin subjeknya. Mulima. Mulima. Alima. Mu'allimah. Mu'allimun. Mu'allimun. Oke, Oh, mu'allimun. iya. Terus, Mu'allimun. objeknya. Alamun. Mu'allamun. Lebih mudah apa lebih susah? Iya, Lebih iya, mudah. iya. Lebih mudah. Coba sekarang. Emang harus pipi. Jadi kalau Kotala. cuma dibilangi mudah itu belum percaya, harus dibuktikan. Nah, sekarang coba. Ini bacanya berapa huruf ini? 4. 4. 4. Oke. Ya, jadi nggak ada masalah mau 4, mau 5, mau 6 itu sama. Coba sekarang subjeknya, bunyinya. Mukotala. Mukotalun. Subjek. Mukotilun. 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 Objeknya. Mukotalun. Mukotalun. Nah, mudah kan? Nggak usah mikir panjang-panjang. Nengok dikit sih Ustadz. Oke. Nengok catatan. Yang catatan. Nah, sekarang gini, pokoknya kalau ada hamzah, bunyinya apapun hamzah itu buang dulu sebelum dikasih mu. Sekarang, coba. Ini anzala, 4 huruf kan? Iya. Sekarang, makna subjeknya? Munzilun. Munzilun. Oke, makna objeknya? Munzalun. Iya, mudah. Pintar. Soalnya dibimbing. Enggak, coba aja nanti coba sendiri cari. Nah, sekarang tafakkaro berapa huruf dulu? 5. Nah, pokoknya gini aja biar gampang ya. Yang ini kolom ke yang kanan ini 4 semua, tengah ini 5 semua. Iya. Ini 6 ya. Oke, sekarang langsung bikin isi makna subjeknya. Mutafakirun. Mutafakirun. Kalau isi makna objeknya? Mutafakkarun. 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 Coba ada makna subjeknya bunyinya? Mutaba'adun. Kalau objeknya apa? Mutaba'adun. Oke, ingat ada hamzahnya buang dulu. Coba sekarang. Ya, kok tahu subjeknya adalah? Muqtaribun. Oke, makna objeknya? Muqtarabun. Sekarang ini inqalaba. Makna subjeknya? Munqalibun. Makna objeknya? Munqalabun. Oke, sekarang langsung mustaghfaro makna subjeknya? Mustaghfirun. Mustaghfirun. Kalau objeknya? Mustaghfarun. Cuman nggak sampai 5 menit kan? Alhamdulillah. Cuman begitu saja rumusnya. Mau 6 huruf, mau 4 huruf. Apa cuman-cuman. Ingatnya banyak soalnya. Ini nanti dikirim ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya cuman begitu. Cuman modal mengingat kan. Pak Il. Modalnya itu. Ya, mengingat. Udah limited ini memori. Ya, oke. Jadi itu nanti setiap kita pokoknya kalau ada mu di Al-Qur'an ya, kalau kita lagi baca Quran ada mu depannya, kita perhatikan satu huruf sebelum terakhir. Kalau satu huruf sebelum terakhir itu kasar berarti yang me.
Kalau sebelum terakhir fathah berarti yang di, Oh, gitu loh. oh Ya iya, kan? iya. Kalau yang me itu pelaku kan? Nah, kalau yang di itu kan berarti objek. Mana objek? Itu aja. Jadi misalkan begini. Apa ya? Kan sering di Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadayhi, kan sering ya baca itu ya. Musaddiqan. Coba kita perhatikan. Musaddiqan. Depannya apa? Mu kan? Oke, musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan. Sebelum terakhir kasrah atau fathah? Kasroh. Kasrah. Nah, saddaqa itu artinya membenarkan. Berarti musaddiqan artinya Dibenarkan. Membenarkan. yang Yang membenarkan. membenarkan. Kalau seandainya Yang kita sedikit rubah, musaddaqan berarti artinya Yang dibenarkan. Dibenarkan. yang Yang dibenarkan. Nah, gitu caranya. Oh, Ya, jadi itu mengembangkan makna dari kata dasar yang sudah kita tahu. Nanti mempunyai makna apa nih? Gitu. Karena yang pola-pola seperti itu nggak ada di kamus. Di kamus itu hanya ditunjukkan titik awalnya saja. Biasanya yang dicantumkan fi'il madinya saja. Setelah itu nanti isim yang bermakna objek, isim yang bermakna subjek itu ada di sini. Di dalam rumus yang ada di dalam kepala kita. Karena kamus itu hanya menunjukkan di awalnya saja. Misalkan seperti ini ya, mu'allimun, yang ditunjukkan kamus itu allama dikasih arti nanti. Allama artinya mengajarkan. Allama artinya mengajarkan. Berarti mu'allimun artinya Yang diajarkan. Yang diajarkan. Coba Mengajarkan. ulang. Oke, salah. Allama kalau dalam kamus ya, allama artinya mengajarkan. Berarti Mengajarkan. mu'allimun artinya yang Yang mengajarkan. mengajarkan. Yang mengajar. yang mengajarkan Yang atau orang mengajarkan. yang makanya guru Mu'alim. juga mu'allim, Mu'alim. orang yang mengajar. Kalau mu'allamun artinya Yang Yang diajarkan. diajarkan. yang diajar, Semua. yang diajar ya. Oke. Murid. Qatala artinya memerangi. Qatala artinya memerangi. Berarti kalau muqatilun artinya Yang menerangi. Memerangi. Yang memerangi. ya pihak yang memerangi. Kalau muqatalun berarti Yang diperangi. Yang diperangi. yang diperangi. Oke. Kalau anzala ini menurunkan. Berarti kalau munzilun Yang menurunkan. yang menurunkan. Yang menurunkan. Kalau munzalun Yang diturunkan. yang diturunkan. Dalam pengertian lain begini, kalau kita mau perlebar ya dalam pengertian yang lebih luas. Misalkan Allah menurunkan Al-Qur'an gitu kan? Allah menurunkan Al-Qur'an. Berarti kalau yang dimaksud munzilun itu apa atau siapa? Yang menurunkan. Menurunkan. Berarti siapa? Allahnya. Allah. Allahnya. Nah, gitu. Kalau munzalun berarti apanya? Al-Quran. Qur'annya. Nah, Al-Qur'annya. Nah, gitu Objeknya. caranya. Jadi yang diturunkan. Itu nanti banyak bahasa-bahasa seperti itu. Perubahan-perubahan yang sebenarnya itu apa ya? Cuman bedanya fathah sama kasroh sebelum terakhir. Iya ya Ustadz. Jadi pengen merhatiin mushaf. Iya, sepele Jadi tapi maknanya sudah jauh. Lain. Yang tadinya pelaku jadi objek. Ya. Jadi bahasa Arab itu harus jeli melihat. Jadi ini depannya pokoknya kalau ada mim dhamma hati-hati. Nah, makanya bacanya nggak boleh cepet-cepet ya Ustadz. ya cepet-cepet juga nggak apa-apa asal benar. Iya benar. Ya, tapi kalau masih belibet cepet ya nggak apa-apa. Soto Oke. itu namanya Ustadz. Cepat-cepat tersalah semua. Iya. Kalau sudah terbiasa cepat juga nggak ada masalah. Ya sama seperti bukan pembalap suruh ngebut itu ya nabrak. Nabrak. Oke. Nah, jadi kalau ketemu nanti misalkan begini, ada istilah muslim, ayo muslim. Ya kan? Ya. Coba kita lihat sebelum akhir itu kasroh atau fathah? Kasroh. Nah, berarti orangnya kan muslim, Iya. Munafik, musyrik, coba. Oh iya. Oh iya. Semuanya itu mu depannya sebelum terakhir itu kasroh.
musyrik, munafik, apalagi mukmin, muslih, muhsin. Oh, banyak. Oke, pokoknya seperti itu adalah untuk mempunyai makna. Kalau ada depannya mu ya, pilihannya dua. Kalau enggak makna objek atau makna subjek. Tinggal kita buktikan, kita yakinkan bahwa sebelum terakhir itu fathah atau kasrah. Itu saja. Coba. Di sini belum terlalu banyak yang ini ya. Yang apa Ustadz? Yang pola Yang tadi. pelaku Subjek sama objek, subjek gitu ya. sama objek. Belum terlalu banyak di sini. Pelaku-pelaku tuh di Nanti di tengah-tengah ya Ustadz. kalau ini pelaku juga sih, tapi yang 3 huruf. Nah, kita coba nih. Ini bacanya apa ini? Al-fasiqin. Jadi kalau huruf pertamanya sudah panjang, fa, gitu kan? Itu menandakan isim yang bermakna pelaku pada 3 huruf. Tadi kan? Fa, kan gitu kan? Fasikin. Cuman ini dibikin apa namanya? Isim, tapi bermakna subjek, tapi dia jumlahnya jamak. Ada ya-nya nih kan? Itunya masih juga. Tadinya kan kayak misalnya kholikun kan, tadinya pakai un ya. Ya, kalau sudah di ini kan sesuai dengan latihan kita yang kedua itu kan bisa dibikin 2, bisa dibikin fasikun. Ya kan? Kalau fasikun menjadi fasikuna, fasikin menjadi fasikina. Oh iya. Makanya tadi siapa namanya? Ada ibu tadi yang mau pakai an kan nggak salah sebenarnya. Boleh-boleh saja. Oh, yang katibun iya, gitu. Oh, bisa ya, katibin. Ya, asal jangan ketiban. Ya nggak apa-apa, karena nanti akan menyesuaikan ya. Jadi kalau mau bentuk jamaknya, kalau misalkan katibun ya jamaknya katibuna. Kalau katibin, katibina. Kalau katiban, katibina. Sama ini yang penting polanya itu terjaga. Misalkan seperti fasikin itu kan huruf pertamanya kan panjang gitu kan. Berarti ini menunjukkan isim yang bermakna pelaku pada pola 3 huruf. Pada pola 3 huruf. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada. Nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu kan. Iya, masih menyerap. Ya, pokoknya nanti contekannya harus meluncur dulu. Berarti besok itu ini latihannya kolomnya ditambah kolom subjek dan kolom objek. Gitu. Karena selama ini kan fiil semua tuh. Untuk mana subjek, mana objek, baik yang 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf. Baik, kemarin ayat 26 belum selesai ya? Panjang Ustadz ya. Panjang. Ya, oke. Ada amma ya. Kemarin sampai ini kan? Fauqoha. Ya. Fauqoha. Sekarang kita coba amma ya. Amma di sini ada berapa kali? Ada 2 kali nih. Amma itu semacam kata depan ya. Tapi kata depan permulaan kalimat. Bukan kata depan dalam arti seperti min, ala itu bukan. Amma itu artinya adapun. Adapun. Ya. Amma adapun. Adapun. Jadi harf ya Pak? Harf, betul. Dia statusnya harf. Aku mau share aja ya. Boleh nggak Pak Ustadz share? Silakan. Nih, beli beginian nih. Kayak apa namanya ini? Itu ya. Flashcard. Flashcard zaman dulu belajar bahasa Inggris. Apa tuh? Ya benar.
Ya, ya. Nah, ini flashcardnya dia tuh datang ada yang warna kuning, udah gitu ada yang Oke. warna pink. Itu apa huruf Pink. Arab nih? Nah, yang Ingat. kuning aku catat-catat kalau ada harf, jadi ingat suka dibalik-balik. Jadi Oh. depannya aku tulisin huruf Arabnya li, belakangnya aku tulis bagi gitu. Tapi yang baru aku kumpulin baru yang kuning, yang harf-harf doang. Soalnya kalau yang lain-lain banyak pusing. Gitu ya Pak Ustadz. Itu datang udah ada hurufnya dalamnya. Enggak, Apa nulis kita- sendiri. Nulis Oh, sendiri zaman biar dulu kita nulis nempel. sendiri. Nanti besok kalau hari Kamis datang ke rumah aku bagiin satu-satu yang Asik. silakan nulis sendiri-sendiri ya. Oke. Ya, berarti itu Ya Pak Ustadz, intermezzo. ya itu suruh datang dengan cara halus. Ya betul. Oh, tadi sebelum Pak Ustadz join di sudah Zoom beli udah banyak udah ini, udah nanti aku rencana Pak bagi-bagi. Ustadz. Oh, gitu. Iya, iya. Stop. Oke. Makasih Ani. Makasih nih. Kasih Mbak Ani. Ya, jadi Adapun. amma ini artinya adapun. Nanti jangan keliru, nanti suatu ketika ada imma. Itu kasroh itu hamzahnya. Itu maknanya beda, harf juga. Kalau amma artinya adapun, kalau imma artinya ada kalanya. Oh. Ada kalanya itu berarti sama dengan kadang-kadang. Terkadang gitu ya. Tulisannya sama, cuman bedanya di baris depannya hamzah. Jadi kalau amma artinya adapun, kalau imma artinya ada kalanya atau kadang, terkadang. Oke. Nah, sekarang ada al-haqqu. Al-haqqu saya kira sudah tahu semua artinya ya. Al-haqqu apa artinya? Hak. Kebenaran. Kebenaran. Al-haqqu artinya kebenaran. Coba kita artikan nih satu pemberhentian ya. Coba. Fa artinya apa? Fa. Maka baru udah apa? punya Maka. catatannya. No, itu karena belum punya catatan, jadi lupa. Oke, sekarang amma. Adapun. Adapun alladzina Orang-orang yang Orang-orang yang amanu mereka beriman. telah beriman. fa Maka ya'lamuna Mereka mengetahui mereka mengetahui annahu sesungguhnya dia anna sama inna itu sama ya. Sama inanya. Sesungguhnya dia al-haqqu kebenaran kebenaran Sesungguhnya kebenaran rabbihim dari Tuhan mereka. dari Tuhan mereka. Tuhan mereka. Jadi ini kan meneruskan cerita kemarin bahwa Allah itu tidak pernah malu, bahkan hingga memberikan contoh perumpamaan dengan nyamuk sekalipun. Dengan nyamuk. Atau kalau seandainya yang lebih parah dari nyamuk pun Allah juga nggak ada masalah. Nah, cuman ketika Allah memberikan contoh yang sepele, contoh yang kecil, contoh yang remeh, maka manusia itu terbagi dua kubu. Ada yang tanggapan orang itu, tanggapan makhluk, tanggapan manusia itu pasti ada dua. Karena manusia itu ada dua macam, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, kalau yang beriman pasti tanggapannya berbeda dengan tanggapan dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, sekarang tanggapan yang pertama adalah datang dari orang-orang yang beriman. Tanggapannya adalah fa'ammal ladzina amanu. Tadi apa artinya? Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna mereka mengetahui. Ya, mengetahui di sini bisa juga diartikan meyakini. Nah, annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhan mereka. Nah, Dari bahwa Tuhan sesungguhnya perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Annahu itu kepada tadi ya, perumpamaan.
Iya, Sesungguhnya perumpamaan merujuk itu pada perumpamaan tadi. adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Pokoknya kalau orang beriman tuh apapun yang Allah contohkan pasti benar. Tinggal kemampuan kita berpikir saja menjangkau apa tidak. Nah, gitu. Tapi kalau orang kafir pasti bertanya, mada, mada, mada itu artinya apa? 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 Aroda, menghendaki. Aroda artinya menghendaki. Menghendaki. Ya, bentuknya fi'il madhi, telah menghendaki. Telah menghendaki. Coba diartikan. Wa amma Dan Dan ada adapun alladzina kafaru orang-orang yang kafir, kafir, fa maka yaquluna dari kola yaqulu ya mereka mereka berkata, mereka mengetahui, berkata, mengatakan. oh mereka Qul. mengetahui qul, Mada apa apa yang apa aradallahu menghendaki Allah maka menghendaki, apa yang Allah kehendaki. apa yang Allah apa kehendaki, yang Allah Jadi, kehendaki, Allahnya dulu. Apa yang Allah kehendaki. Bi, apa artinya bi? dengan dengan Hada, haza yang ini, ini. perempuan ini. dengan ini. Laki-laki, kalau perempuan hadihi. Kalau ini perempuan itu hadihi, kalau ini laki-laki itu hada. Hada itu perumpamaan ya. Masalan, perumpamaan Perumpamaan hada masalan dengan dengan perumpamaan ini. Aha. Jadi kalau orang kafir gimana bilangnya? Mada Mada aradallahu bihada? Masalah? maza Allah menghendaki apa yang Kalau maka maksudnya Allah dengan perumpamaan ini kalau bahasa kita itu gini. Apa Apa sih maunya Allah itu? dengan perumpamaan apa Allah, apa kehendak Allah, iya ya. Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan? Oke. Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan? apa sih maksudnya gitu kan? Nah, apa sih maunya? Kenapa sih maunya kan gitu? kenapa nyamuk gitu ya? Pak Ustaz maksudnya. Iya, kenapa nyamuk? Kenapa nggak yang lain? Ya, Ya, gedean dikit kayak gajah gitu kan. Ya. Nah, nyamuk kecil gigit lagi ngeselin gitu. udah kecil ngeselin. Nah. Oke. Gimana, mau dihabiskan atau cukup? tanggung Pak Ustadz. Oh, tanggung ya. Ayo. Iya. Apa saja nggak ada masalah. Baik, yudillu. Yudillu itu fi'il mudhari kan? Iya. Ya, Dari kata dha di Fatihah sudah ada sebenarnya. tolin. Selain. Dolin apa? Sesat. Orang sesat. Kalau yudillu karena dia polanya 4 huruf, Dia- fi'il madhi 4 huruf, Menyesatkan. Nah, Ya. Menyesatkan. Kalau kasiron itu artinya banyak. Kasiron Banyak. artinya banyak. Yang dimaksud banyak di sini banyak orang. Banyak orang. Siron. Oh, Jadi bisa menyesatkan banyak orang. Jadi yudhillu menyesatkan. Kalau yahdi memberikan petunjuk. Memberikan Nah, dari kata hidayah. Nah, ini kan sama-sama apa nih? Fi'il kan? ya. Ya, Yudhillu fi'il apa yuk kalau yudhillu? mudori. Mudhari. Tanda mudhari'nya? Ya, ada Ya. 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 Kalau yahdi fi'il apa? Mudori. Mudhari juga. Tanda mudhari'nya? Ya. Ya, Ya. betul. Jadi menyisakan kata hidayah ini kan yahdi. Memberikan Yahdi. petunjuk. Oke, sekarang ini satu titik lagi. Kita artikan ya, yudhillu Menyesatkan. menyesatkan. dia dengannya. menyesatkan bihi Yang menyesatkan. Dengannya dengan perumpamaan. kasiron. Banyak Orang orang banyak. Dengan Banyak orang. Wa yahdi dan dan memberikan Memberikan petunjuk. bihi dengannya Dengannya banyak dengan orang. perumpamaan itu kepada kasiron. kepada Banyak orang. banyak orang. Artinya perumpamaan yang sepele, yang kecil, yang mungkin sebagian besar orang memandang itu tidak berarti,
Tapi justru dengan Hmm. contoh yang seperti itu, Allah memberikan jalan untuk menyesatkan banyak orang. Tapi di sisi yang lain pun Allah memberikan jalan pilihan orang untuk Petunjuk. ya memberikan petunjuk bagi banyak orang. Iya. Nah, ya, karena tadi itu ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya. Oke. Wa ma yudhillu bihi lal fasiqin. Ada ma di sini. Kira-kira ma di sini artinya Tidak. Tidak. kenapa tidak? Ada B Iya. Bukan, di kurang kuat, belakangnya. kurang kuat kalau itu. Wa ma yudhillu, dan Yudhillu. tidaklah Wama yudil. Ada Ilah, yang ilah. 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 Ini yang Ya, paling ilah. kuat gitu. Di antara Iya, iya. ada bi, ilah sama min itu yang paling kuat ilah. Karena Hmm. kalau bi tidak bisa dijamin 100%. Kalau min Iya, iya. belum bisa kita Ilah. jamin 100%. Kalau ilah sudah pasti. Oke, jadi ma di sini artinya apa? Tidak. 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 Ya, baik. Dan Wama tidaklah yudhillu menyesatkan Dan tidaklah dia menyesatkan bihi dengan perumpamaan dengan tersebut perumpamaan Hmm. terus ya. illal fasiqin, kecuali Melainkan orang-orang kepada Orang orang-orang orang- fasik. bagi Orang- orang-orang yang fasik. Nah, jadi Fasiqin. sebenarnya contoh-contoh seperti itu tidak akan bisa menyesatkan, atau orang itu tidak akan tersesat dengan contoh yang remeh kecuali dia adalah memang dasarnya udah Iya. fasik. Orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita Tahu sering deh. kita sering mendengar, kita sering mengucapkan, tapi ketika ditanya fasik itu apa, yuk? Ditanya nggak tahu. Gitu ya. Tahu gelap. Iya, gelap. Jadi fasik itu apakah kafir? Tadinya saya pikir iya. Enggak juga ya. Ya, jadi Pokoknya fasik negatif aja. itu, ya, Iya. fasik Orang itu yang kafir itu. Kalau munafik. kafir kan jelas. Kalau munafik itu kan cirinya cuma 3. Iya. Berbohong, Bohong. suka bohong, juga berkhianat. Ya, Kalau janji nggak janji ditepati, palsu. itu munafik. Kalau Fasik. munafik itu masih muslim ya? Iya, Ada. KTP. Masih. KTP ya Ustaz. Kalau fasik itu muslim ya? Nggak tahu. Pasti Iya. pasti udah pasti nggak muslim. Harusnya Ustaz. enggak ya. Menurut mayoritas ulama, fasik itu adalah masih muslim. Oh, Cuman masih. fasik itu masih udah di ujung tanduk perbatasan dia. Jadi fasik itu memang sudah hobi untuk melanggar itu. Oke. Hobi untuk berbuat dosa itu hobi. Nah, itu fasik. Kalau ditanya dia masih muslim, masih mukmin belum? Masih. Cuman dia sering berbuat dosa, ya fasik, tapi nggak bisa dibilang kafir. Dia fasik. Oke, kalau dalam paham Sunni itu biasanya orang fasik itu orang-orang yang melanggar yang mengerjakan dosa-dosa besar. Pelaku dosa-dosa besar itu dia masih mukmin, masih muslim, tapi dia fasik. Oke, mungkin itu dulu ya. Pak Ustadz, tapi kan fasik, mukmin itu semuanya kan Allah yang menentukan kalau mau dibutakan, kalau mau dikasih petunjuk. Ya, itu pada dasarnya seperti itu. Tapi pada akhirnya, tapi Allah memberikan pilihan opsi-opsi. Nanti kalau begitu nanti begini, yang memberikan kalau Hidayah. semuanya tuh, kalau Allah itu semua, hidayah itu tanpa ada aksi, tanpa harus ada usaha. Iya. Nanti kesannya seperti kita paham Jabariyah ya. Jadi kalau paham Jabariyah itu semuanya itu terserah Allah. Udah dipanggil loh. Ya, jadi hidayah harus dicari ya Ustaz ya. Jadi harus dicari, dikejar. Bahwa nanti yang menentukan pada akhirnya Allah ya. Tapi harus berusaha dulu. Ikhtiarnya yang dihisab. Baik. Makanya ada doa. Kalau semuanya sudah ditentukan, nah buat apa kita berdoa? Makanya ada doa, siapa tahu Allah itu maha kuasa, kuasa segalanya, termasuk berkuasa untuk merubah. Berkuasa untuk merubah. Baik. Allah Alhamdulillah, kita doa dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Maka آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا يا رب رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Teman-teman. Kasih Pak Ustadz. Makasih Ambi. Terima kasih. Pak Ustadz udah nggak ada. Jadi hari Kamis gimana? Kamis besok. Ini sore ya. Iya. Di itu ya di Jam admin ya. berapa, Gue harus ngambil mobil nih. Gue harus ngambil mobil. Bengkel tutup jam 4. Dan Mami. Di admin ya, di admin. Udah Ambi, ya Allah Ambi. Sibuk banget sih Ambi ini. Oke. Salam. Oke deh. Insya Allah ya nih Ya Allah. Ya, insya Allah ya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. jamnya ya ditentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.